Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin Bapak, perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Pratama. Saya dari kelas ASP 15 dengan NIM 413123001 dan 0106. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menjelaskan mengenai RKA dan DIPA KL. Sebelumnya, apa itu RKKL? RKKL merupakan singkatan dari Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga. RKKL adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian Lembaga yang disusun menurut bagian anggaran Kementerian Lembaga. Menteri Lembaga selaku pengguna anggaran wajib menyusun RKKL atas bagian anggaran yang dikuasainya. Nah, jadi sebelum melakukan sebuah program atau kegiatan, Kementerian Lembaga ini wajib melakukan mungkin semacam laporan anggaran untuk melakukan program tersebut. Nah, selanjutnya ada informasi dalam RKKL. Informasi dalam RKKL ini ada dua jenis, yaitu informasi kinerja dan juga rincian anggaran. Informasi kinerja meliputi program, kegiatan, dan sasaran kerja. Sedangkan rincian anggaran meliputi unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, jenis belanja, kelompok biaya, dan sumber pendanaan. Nah, sesuai namanya, informasi kinerja ini berisikan informasi dalam kinerja yang dalam program tersebut, seperti program apa yang akan dilakukan, kemudian kegiatan apa yang akan dilakukan, dan siapa sasarannya. Seperti contohnya, misal program kesehatan akan melakukan kegiatan vaksinisasi massal dengan sasarannya adalah orang tua, lansia, dan anak-anak. Kemudian rincian anggaran merupakan tipe yang lebih kompleks dari informasi kinerja. Jadi rincian anggaran ini merupakan penjelasan lebih lanjut dari informasi kinerja. Seperti contohnya unit organisasi apa yang dibutuhkan, kemudian fungsinya apa, program kegiatan apa yang akan dilakukan, kegiatannya seperti apa, jenis belanja yang akan dibelanjakan untuk melakukan program ini itu apa, dan juga kelompok biaya dari jenis belanja ini, seperti apa saja barang dan jasa yang dibutuhkan, dan terakhir adalah sumber pendanaan. Jadi seperti dari mana dana ini dapat didapatkan, apakah dari pajak atau dari pendapatan negara lainnya. Kemudian selanjutnya ada pendekatan dan klasifikasi. Pendekatan dan klasifikasi disebutkan dalam PP 90 tahun 2010 pasal 5 ayat 1 dan 2. Pada ayat 1 ini menjelaskan di poin pertama yaitu penyusunan RKKL harus menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah atau KPJM, penganggaran terpadu, dan penganggaran berbasis kinerja. Dan poin kedua atau ayat 2 menyatakan bahwa RKKL disusun secara terstruktur dan dirinci menurut klasifikasi anggaran yang meliputi klasifikasi organisasi, klasifikasi fungsi, dan juga klasifikasi jenis belanja. Nah, yang pertama ada kerangka pengeluaran jangka menengah atau KPJM. Pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah merupakan pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan dengan pengambilan keputusan yang menimbulkan implikasi anggaran dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun anggaran. Pendekatan ini digunakan untuk mencapai disiplin fiskal. Dan mengapa perlu KPJM? Karena terkadang rencana pembangunan tidak menunjukkan keterkaitan yang jelas dengan ketersediaan sumber daya dalam kerangka ekonomi yang relatif lebih makro, atau keterkaitan antara proses perencanaan, penganggaran, dan implementasi kebijakan terkadang tidak jelas. Nah, maksudnya di sini adalah mengapa diperlukan KPJM, karena terkadang apa yang direncanakan dan apa yang diimplementasikan pada saat program dilakukan itu tidak sinkron. Jadi semisal pada saat penyusunan perencanaan anggaran itu disebutkan bahwa membutuhkan 100 miliar. Nah, namun waktu implementasi di lapangan ternyata membutuhkan 150 miliar. Nah, pendekatan ini diperlukan agar program yang dilakukan Kementerian Lembaga tidak terlalu offset anggarannya. Dan yang kedua ada penganggaran terpadu. Penganggaran terpadu merupakan penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan secara efisien. Nah, pendekatan penganggaran terpadu
ini untuk memastikan investasi dan biaya operasional dipertimbangkan secara stimulan. Nah, jadi penganggaran terpadu ini merupakan mungkin dapat dikatakan sebagai target agar program yang dilakukan kementerian lembaga itu mencapai efisiensi dan tidak membuang-buang anggaran. Nah, dan perencanaan belanja rutin dan belanja modal dilakukan secara terintegrasi terpadu dalam rangka mencapai sasaran prioritas nasional dan target prestasi kerja kementerian lembaga yang dapat memuaskan masyarakat. Nah, jadi pendekatan penganggaran terpadu ini maksudnya adalah merupakan target atau goal kementerian lembaga agar dapat melakukan program dengan efisien dan dapat memuaskan hati masyarakat. Selanjutnya ada penganggaran berbasis kinerja. Penganggaran berbasis kinerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran hasil yang diharapkan. Pendekatan ini dapat menjelaskan hubungan antara rencana biaya yang dibutuhkan dengan ekspektasi hasil yang dicapai. Nah, penganggaran berbasis kinerja ini memerlukan indikator kinerja, standar biaya, dan juga evaluasi kinerja. Nah, jadi maksudnya dari penganggaran berbasis kinerja ini adalah dari besarnya jumlah alokasi sumber daya, penganggaran berbasis kinerja ini diharapkan dapat menjelaskan hasilnya atau hasil yang dicapai dari penggunaan sumber daya. Jadi uh, apa saja yang sudah dilakukan oleh kementerian lembaga itu dicatat di penganggaran berbasis kinerja ini. Dan selanjutnya dari klasifikasi, pendekatan klasifikasi yang pertama ada klasifikasi organisasi, yaitu pengelompokan anggaran belanja negara berdasarkan struktur organisasi kementerian lembaga dan BUN. BUN itu adalah bendahara umum negara. Nah, dan selanjutnya klasifikasi organisasi dilakukan secara struktur berdasarkan pengelompokan pengelolaan anggaran. Nah, jadi di klasifikasi organisasi ini terdiri seperti contohnya adalah terdapat beberapa kode seperti BA 015 Kementerian Keuangan. Di bawahnya ada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, dan di bawahnya ada Politeknik Keuangan Negara STAN. Itu merupakan contoh klasifikasi untuk PKN STAN. Selanjutnya ada klasifikasi fungsi. Klasifikasi fungsi adalah pengelompokan anggaran belanja negara berdasarkan fungsi-fungsi pemerintahan yang dilaksanakan oleh kementerian lembaga dan BUN. Setiap fungsi dibagi menjadi beberapa subfungsi. Setiap fungsi dapat dijalankan oleh lebih dari satu kementerian atau lembaga. Nah, di sini terdapat klasifikasi fungsi yang sudah saya highlight dalam kotak ini. Yang pertama ada pelayanan umum pemerintahan, kemudian pertahanan, hukum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan pemukiman, kesehatan, pariwisata dan budaya, agama, pendidikan, serta perlindungan sosial. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, setiap fungsi dapat dijalankan oleh lebih dari satu kementerian atau lembaga. Misalnya, fungsi pendidikan antara lain dijalankan oleh Kemendikbud, Kemenristek, Tekdikti, Kemendagri, Kemenak, Kemenku, dan lain-lain. Selanjutnya ada klasifikasi jenis belanja. Klasifikasi jenis belanja merupakan pengelompokan anggaran belanja negara berdasarkan jenis belanja pada kementerian, lembaga, dan BUN. Nah, klasifikasi jenis belanja ini merupakan pengelompokan jenis belanja yang untuk melakukan program dari kementerian lembaga. Nah, seperti pada tabel berikut. Nah, terdapat belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga utang, belanja subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lainnya. Untuk belanja pegawai, merupakan kompensasi terhadap pegawai, baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah dalam maupun luar negeri. Baik pada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah, yang belum berstatus PNS dan atau non-PNS sebagai imbalan atas pekerjaan telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas fungsi unit organisasi pemerintah. Nah, jadi belanja pegawai ini merupakan untuk contoh mudahnya adalah gaji dan juga mungkin beberapa bonus-bonus kepada pegawai pejabat atau pegawai dalam negeri. Selanjutnya ada belanja barang.
merupakan pengeluaran untuk menampung pembelian barang atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan atau jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pemerintah daerah, dan belanja perjalanan. Belanja barang merupakan pengeluaran untuk pengeluaran kementerian lembaga dalam menjalankan programnya. Kemudian ada belanja modal, yaitu pengeluaran untuk memperoleh aset yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Jadi belanja modal ini merupakan seperti contohnya adalah investasi, karena investasi itu pasti merupakan jangka panjang, sehingga investasi ini tidak hanya dalam 1 tahun atau beberapa bulan saja, namun dapat mencapai hingga 10 tahun dan selanjutnya. Selanjutnya ada bunga utang, yaitu pengeluaran untuk pembayaran bunga yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang, baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri, yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang. Nah, klasifikasi bunga utang ini contohnya adalah pembayaran denda atau hibah dalam maupun luar negeri serta imbalan bunga. Selanjutnya ada belanja subsidi. Belanja subsidi merupakan pengeluaran kepada pihak ketiga untuk pembayaran kepada perusahaan negara, lembaga, pemerintah lainnya yang memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sehingga harga jualan dapat dijangkau oleh masyarakat. Jadi belanja subsidi ini seperti contohnya pada minyak goreng. Minyak goreng di Indonesia kan beberapa kali mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi. Nah, belanja subsidi ini dilakukan agar masyarakat itu dapat terbantu ekonominya. Kemudian ada belanja hibah, yaitu pengeluaran berupa transfer dalam bentuk uang, barang atau jasa yang dapat diberikan kepada pemerintah negara lain, organisasi internasional, Pemda, atau kepada perusahaan negara daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Nah, belanja hibah ini bersifat tidak wajib. Kemudian ada bantuan sosial, pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat tidak mampu untuk meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat. Dan yang terakhir ada belanja lain-lain, yaitu pengeluaran belanja pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan menurut jenis belanja lain sebelumnya. Nah, selanjutnya ada alur RKAKL, yaitu yang pertama ada penyusunan, penelitian, review, serta penerbitan Kepres atau Perpres, alokasi anggaran. Yang pertama ada penyusunan. Penyusunan RKAKL ini merupakan Menteri atau pimpinan lembaga menyusun RKKL berdasarkan dokumen sumber penyusunan anggaran dengan menggunakan instrumen penyusunan anggaran. Hal ini disebutkan dalam PP 90 tahun 2010 pasal 5 ayat 3 dan ayat 4. Selanjutnya ada penelitian RKKL. Dan RKKL ini merupakan verifikasi atas kelengkapan dan kebenaran dokumen RKKL yang dipersyaratkan serta kepatuhan dalam penerapan kaidah perencanaan penganggaran. Nah, penelitian ini dilakukan oleh Sekretariat Jenderal, Sekretariat Utama, Sekretariat Biro Perencanaan, Unit Perencanaan KL. Dan kapan dilakukannya penelitian? Penelitian ini dilakukan saat penyusunan RKKL berdasarkan pagu anggaran KL dan atau alokasi anggaran KL, juga dapat dilakukan sebelum RKKL disahkan ke APIP dan DJA, serta dapat paralel dengan penelitian RKKL atau dilakukan secara berbarengan. Penelitian ini bertujuan untuk memastikan kelengkapan RKKL, memastikan kebenaran RKKL, dan memastikan keterisian KPJM. Selanjutnya ada review RKKL. Review RKKL ini merupakan penelahan atas penyusunan dokumen rencana keuangan yang bersifat tahunan berupa RKKL oleh auditor APIP KL yang kompeten. Tujuan review ini adalah membantu terlaksananya penyusunan RKKL serta memberi keyakinan terbatas bahwa informasi dalam RKKL telah disusun berdasarkan pagu anggaran KL dan atau alokasi anggaran KL. Jadi review RKKL ini bertujuan untuk memastikan apakah semua anggaran yang dilakukan ini atau anggaran yang telah ditetapkan ini sudah benar atau belum. Nah, terdapat di review ini tentu terdapat parameter, yaitu pagu anggaran atau alokasi anggaran, atau rencana kerja KL, RKP hasil kesepakatan pemerintah dengan DPR, standar biaya, dan juga kebijakan pemerintah lainnya.
Dan selanjutnya ada penerbitan Kepres atau Perpres alokasi anggaran. Setelah RUU APBN disahkan, alokasi anggaran ditetapkan dengan keputusan Presiden paling lambat tanggal 30 November. Keputusan Presiden merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang tentang APBN. Nah, penerbitan Kepres ini diikuti dengan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran. Selanjutnya ada DIPA. DIPA merupakan kepanjangan dari daftar isian DIPA merupakan kepanjangan dari daftar isian pelaksanaan anggaran. Ini merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh PA atau KPA yang disusun berdasarkan RKAKL yang telah disetujui oleh DPR dan disahkan oleh Menteri Keuangan. Di DIPA ini disusun setelah RKAKL selesai, kemudian RKAKL disetujui, kemudian DIPA disahkan oleh Kementerian Keuangan. DIPA ini berfungsi sebagai dasar pelaksanaan anggaran dan media berkomunikasi. Isi DIPA setidaknya meliputi sasaran yang tidak dicapai, pagu anggaran yang dialokasikan, fungsi program kegiatan dan kekeluaran atau output, jenis belanja, lokasi, kantor bayar, rencana penarikan dana dan rencana penerimaan dana. Jadi seperti sasaran ini seperti sasaran di KL atau di kementerian lembaga ini sasarannya itu seperti apa dan anggaran yang dialokasikan sebesar berapa rupiah dan juga apa saja yang akan dibelanjakan, lokasinya di mana dan juga menarik dana dan menerima dana itu dari mana. Nah, jenis DIPA-nya ada dua, yaitu DIPA induk dan DIPA petikan. DIPA induk ini merupakan akumulasi dari DIPA per satker yang disusun oleh pengguna anggaran menurut unit eselon 1 KL yang memiliki alokasi anggaran atau portofolio. Nah, DIPA induk ini merupakan dipecah menjadi DIPA petikan, yaitu DIPA persatuan kerja yang dicetak secara otomatis melalui sistem yang berisi mengenai informasi kinerja, rincian pengeluaran, rencana penarikan dan perkiraan penerimaan, dan catatan yang berfungsi sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan satker atau satuan kerja. Selanjutnya ada perubahan RKAKL dan DIPA. Dalam tahun berjalan, kementerian lembaga dapat melakukan perubahan RKAKL apabila yang pertama, terdapat tambahan dan atau pengurangan alokasi anggaran akibat perubahan APBN dan atau realokasi anggaran belanja dari yang telah ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Selanjutnya, juga bisa terjadi apabila terdapat perubahan dokumen pelaksanaan anggaran yang memerlukan persetujuan DPR. Jadi perubahan RKKL dan DIPA ini dapat terjadi apabila anggaran atau alokasi anggaran ini tiba-tiba berubah yang sebelumnya yang sudah direncanakan sebelumnya. Kemudian ada juga usulan perubahan dokumen pelaksanaan anggaran diajukan oleh menteri atau pimpinan lembaga kepada Menteri Keuangan untuk evaluasi. Dalam hal apabila disetujui, Menteri Keuangan menyampaikan usulan kepada DPR. Dan juga perubahan revisi DIPA ada 4 poin, yaitu alasan administrasi, alokasi, perubahan rencana penarikan dana, dan juga perubahan rencana penerimaan dana. Alasan administrasi ini maksudnya perubahan sebagai akibat dari kesalahan administrasi dan perubahan rumusan. Dan alasan alokasi maksudnya penambahan atau pengurangan alokasi pagu anggaran dan atau perubahan atau pergeseran rincian pagu anggaran sepanjang tidak menyebabkan pagu minus. Perubahan rencana penarikan dana untuk menyesuaikan dengan realisasi belanja dan kegiatan perubahan rencana kegiatan. Yang keempat, perubahan rencana penerimaan dana yaitu untuk menyesuaikan dengan realisasi penerimaan negara dan perubahan target penerimaan negara. Itu merupakan alasan apabila DIPA hendak dirubah. Baik, sekian dari saya. Apabila terdapat salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.